Ketemu kembali dengan saya Sugeng Haryadi di mata kuliah Sistem Analis and Design. Nah, pada episode kali ini saya akan membahas chapter 1 atau bab 1, yaitu tentang peran analis sistem. Nah, di chapter 1 ini juga akan membahas masalah keseluruhan dalam satu buku. Nah, buku yang saya pakai di sini adalah buku System Analysis and Design karangan Kendall & Kendall. Nah, topik utama yang akan kita bahas pada chapter ini yaitu tentang sistem informasi, tahapan analisis and design, perbaikan sistem, perlengkapan kasus, dan metode alternatifnya. Nah, pengertian sistem, apa sih itu sistem? Nah, banyak sekali dikatakan sistem, tapi kita nggak tahu apa itu sistem. Mengapa perlu dikembangkan satu sistem? Nah, ini. Yang pertama yaitu masalah sistem yang lama mempunyai permasalahan-permasalahan, misalkan loadingnya lama atau tidak sesuai dengan kebutuhan yang terkini dan lain sebagainya, sehingga perlu dibuat pengerjaan sistem yang baru. Kemudian yang kedua, meraih peluang untuk perbaikan karena persaingan demikian ketat sehingga perlu adanya perbaikan-perbaikan dari sistem yang lama. Kemudian adanya instruksi dari pucuk pimpinan untuk mengganti sistem yang ada. Biasanya pimpinan yang baru akan membawa gerbong yang baru, termasuk di dalamnya adalah sistem yang digunakan operasional sehari-hari di perusahaan. Informasi adalah sumber daya organisasi yang harus dikelola sebaik mungkin, karena informasi ini merupakan aset yang berharga bagi perusahaan. Biaya berkaitan dengan pemrosesan informasi ini merupakan bagian dari investasi, karena untuk jangka panjang, bukan untuk masa kini saja. Kemudian memaksimalisasi pengelolaan informasi untuk persaingan usaha. Nah, kategorinya untuk sistem informasi ada 8 kategori sistem informasi. Nah, ini di layar tampak beberapa sistem informasi. Ada Transaction Processing System atau TPS, kemudian Office Automation System atau OAS, Knowledge Work System atau KWS, Management Informasi System atau MIS, Decision Support System atau DSS, Expert System atau ES, Group Decision Support System atau GDSS, Executive Support System atau ESS. Nah, ini yang akan kita bahas juga dalam rentang waktu 1 semester ke depan. Teknologi modern. Saat ini era globalisasi, maka teknologi akan semakin berkembang terus. Nah, teknologi yang terbaru yang diintegrasikan ke dalam sistem konvensional. Nah, ini sistem konvensional sudah tidak zaman lagi, artinya sudah harus meningkat. Nah, kaitannya dengan penggunaan e-commerce. Kalau dulu penjualan hanya lewat konvensional saja, tapi sekarang mau nggak mau kita harus melangkah ke e-commerce untuk mencari pelanggan-pelanggan dari lokal, regional, ataupun internasional. Kemudian yang kedua yaitu ERP atau Enterprise Resource Planning. Ini memiliki tujuan yaitu mengintegrasikan berbagai sistem informasi yang ada di dalam perusahaan. Kemudian yang ketiga wireless dan perangkat HP. Ini sudah nggak bisa dipungkiri lagi, kita selalu membutuhkan ini. Termasuk di dalamnya mobile commerce atau m-commerce. Kemudian yang terakhir di sini ada open source software yang sifatnya terbuka dan bisa dikembangkan sendiri oleh perusahaan. Ini terkait dengan teknologi modern, kita membutuhkan kesemuanya ini ya, mulai e-commerce, ERP, wireless, perangkat HP, open source software, ini kita selalu membutuhkan ini di era modern ini. Keuntungan menggunakan web. Nah, ini kaitannya dengan internet, kaitannya juga dengan web. Nah, ini untuk meningkatkan ketersediaan layanan, produk, industri, bagi perorangan ataupun kelompok. Nah, kalau kita mau mencari sesuatu layanan ataupun produk, kita menggunakan web atau internet saja, kita bisa mendapatkan kebutuhan yang kita inginkan. Baik untuk produksinya, produknya, industrinya, bagi perorangan atau konsumen akhir ataupun kelompok bisnis dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, aksesnya bisa 24 jam, tidak
serta-merta seperti toko konvensional yang buka jam 7 sampai dengan misalkan jam 2 siang. Nah, enaknya dengan web ini, kita mau akses jam 12 malam, jam 11 malam, tokonya selalu buka. Nah, prosesnya akan diproses kemudian biasanya. Jadi kita mengajukan order pembelian, order kerjasama, dan lain sebagainya dapat tersedia 24 jam. Kemudian yang ketiga, tampilan interface-nya terstandarisasi. Jadi kita nggak perlu harus belajar macam-macam tampilan interface, tapi dengan tampilan interface internasional sudah terstandarisasi, sehingga kita akan mudah menggunakan tampilan-tampilan yang ada di dalam web. Kemudian menciptakan sistem global. Jadi artinya kalau misalkan kita mau membeli barang atau menjual barang di tingkat internasional, kita masih memungkinkan dengan tampilan web atau toko web yang kita punya dengan bantuan teknologi internet. Itu keuntungan menggunakan dari web. Kemudian sifat analisis dan desain. Nah, analisis dan desain sistem adalah pendekatan sistematik untuk mengidentifikasi masalah. Berarti kan ada masalah di dalam perusahaan. Kemudian menciptakan peluang-peluang untuk perbaikan. Kemudian adanya tujuan untuk menciptakan satu sistem tadi. Jadi sistem itu biasanya muncul dari permasalahan yang dihadapi oleh perusahaan secara operasional, keseharian punya masalah di mana. Kemudian perbaikan untuk menciptakan satu sistem yang baru tadi. Kemudian tujuannya adalah untuk perbaikan dari operasional atau memenangkan satu persaingan. Kemudian yang kedua, menganalisis arus informasi dalam organisasi. Jadi tidak perlu harus mengantarkan laporan dari bagian ke bagian, dari departemen ke departemen, tapi langsung lewat klik saja yang ada di website. Nah, ini kita bisa mendapatkan informasi yang diinginkan, tentunya sesuai dengan bagian dan kapasitas dari manajemen masing-masing. Tidak serta-merta semuanya bisa dibuka. Ini kaitannya terkait dengan arus informasi. Kemudian yang ketiga yaitu merancang sistem informasi terkomputerisasi untuk memecahkan masalah yang ada. Jadi permasalahan-permasalahan yang ada di tingkat operasional supaya lebih mudah dalam pengerjaannya, maka diciptakan sistem informasi yang terkomputerisasi sehingga arus informasi, pertukaran data dan lain sebagainya dapat lebih mudah dan cepat. Laporan juga dapat dilaporkan secara cepat dengan melalui klik saja tanpa harus mengantarkan ke bagian, mengirimkan dari satu tempat ke tempat lain. Ini merancang sistem yang terkomputerisasi. Nah, analisis sistem. Analisis sistem ini bertindak sebagai konsultan bisnis perusahaan, kemudian sebagai tenaga ahli, sebagai pendukung bisnisnya perusahaan, kemudian sebagai agen untuk perubahan dari konvensional menjadi lebih modern. Ini kaitannya dengan analisis sistem. Jadi bukan menggantikan peran dari manajemen, tapi tiga hal ini sebagai analis manajemen, sebagai konsultan bisnis, sebagai tenaga ahli, pendukung bisnis yang ada, kemudian sebagai agen untuk perubahan dari konvensional menjadi yang lebih modern. Analis adalah pemecah masalah. Jadi permasalahan-permasalahan yang ada dipecahkan melalui satu analisis untuk menciptakan satu sistem yang mempermudah pekerjaan manusia dan membutuhkan keterampilan untuk komunikasi, baik komunikasi secara langsung atau komunikasi secara virtual lewat sistem informasi tadi. Kemudian yang ketiga, analis harus beretika terhadap pengguna dan pelanggan. Jadi punya etika-etika tertentu, tidak serta-merta semaunya untuk beretika untuk analis ini. Jadi harus memenuhi etika-etika dalam dunia virtual dan lain sebagainya. Nah, siklus pengembangan satu sistem ada 3 di sini, yaitu pendekatan sistematis untuk memecahkan masalah-masalah bisnis. Kemudian siklus ini nanti akan terbagi menjadi 7 fase ya. Nanti akan kita bahas satu persatu. Terbagi menjadi 7 fase. Nah, setiap fase mempunyai aktivitas sendiri dan personal yang dibutuhkan siapa saja untuk 7 fase tadi. Nah, ini jadi pendekatan sistematis untuk memecahkan masalah-masalah bisnis. Nah, masalah bisnis adalah biasanya di tingkat operasional, baik mulai produksi sampai dengan pemasaran.
Nah, itu memiliki permasalahan-permasalahan bisnis dan juga persaingan usaha. Nah, ini yang 7 fase akan dibahas satu persatu setiap fasenya. Nah, fase pertama yaitu mengidentifikasi yaitu permasalahan-permasalahan yang dihadapi perusahaan apa. Nah, permasalahan, kemudian kalau misalkan sudah diketahui permasalahan, pasti ada peluang untuk menciptakan satu sistem yang berfungsi memecahkan masalah-masalah operasional tadi. Nah, itu peluangnya. Jadi peluangnya menciptakan satu sistem. Kemudian dari peluang tadi akan membentuk satu tujuan. Tujuannya adalah membuat sistem, misalkan sistem produksi, sistem informasi penjualan, sistem informasi penggajian, dan lain sebagainya. Nah, itu adalah tujuan. Kemudian personil yang terlibat nantinya siapa? Nah, ini harus ditetapkan juga. Yang pertama mungkin di fase 1 ini adalah analis, sebagai pihak yang menganalisis permasalahan-permasalahan yang ada. Kemudian manajemen sebagai pengguna nantinya. Kemudian manajemen sistem tadi. Ini fase pertama. Kalau fase kedua lebih tinggi lagi, yaitu menentukan persyaratan dari informasi. Jadi informasi yang dibutuhkan nanti apa saja. Kemudian tekniknya bagaimana, akan muncul misalkan wawancara terhadap manajemen dan bagian-bagian operasional yang terkait dengan sistem informasi tadi. Kemudian mengumpulkan alur sistem, dokumen, dan operasional, menggunakan kuesioner, pengamatan sistem, dan pihak-pihak yang terlibat. Kemudian berikutnya yaitu mempelajari siapa apa, di mana, kapan, dan bagaimana, dan mengapa sistem tersebut dibuat. Jadi sistem ini fungsinya yaitu mengatur operasional, ya, terkait dengan siapa saja, terkait dengan apa saja yang akan dibutuhkan, di mana sistem tersebut harus dioperasionalkan, kapan harus beroperasi, dan bagaimana beroperasinya, mengapa sistem tersebut ada. Nah, ini akan dibahas di fase kedua. Kemudian fase kedua juga melibatkan personel-personel yang terlibat, yaitu diantaranya adalah analisis sistem tadi, yang bertugas menganalisis permasalahan dan menciptakan satu sistem tadi, menciptakan peluang dan tujuannya. Kemudian manajemen sebagai pengguna juga harus dilibatkan. Kemudian tenaga operasional sebagai penggunanya. Kemudian yang keempat di sini adalah manajemen dari sistem tadi. Berikutnya adalah fase ketiga. Fase ketiga yaitu menganalisis kebutuhan sistem, yaitu dengan cara apa saja, yaitu dengan membuat bagan alir atau flowchart. Dari bagian apa kegiatan tersebut beroperasi sampai finish di bagian apa kegiatan tersebut. Kemudian setelah bagan alir atau flowchart, kita harus menentukan juga dokumen-dokumen atau formulir-formulir dalam proses data di bagan alir tadi atau di flowchart tadi. Dokumen yang dibutuhkan apa? Ya, termasuk report atau laporan-laporan yang akan ada atau akan dibuat dari proses bagan alir tadi. Ditujukan ke bagian apa atau ditujukan ke siapa? Nah, itu harus ada di dalam dokumen dan formulir ini. Kemudian dilengkapi juga dengan istilah-istilahnya, ya, istilah operasionalnya. Kemudian membuat satu keputusan yang semi terstruktur. Kemudian mempersiapkan dan presentasi proposal dari sistem informasi ke pihak manajemen. Jadi proposalnya sudah disiapkan terlebih dahulu dari analisis kebutuhan tadi. Nah, kemudian dipresentasikan, kemudian memberikan satu solusi ke pihak manajemen untuk membuat satu sistem informasi yang dibutuhkan tadi dari hasil analisis yang ada. Kemudian pihak yang terlibat siapa saja di fase ketiga ini? Ya, tetap analisis pasti dibutuhkan, ya. Analis dari sistem, kemudian manajemen sebagai pengguna, dan yang ketiga yaitu manajemen sistem. Kemudian fase yang keempat yang lebih tinggi lagi yaitu merancang sistem yang direkomendasikan. Nah, ini rancang tampilan interface kaitannya dengan desain output yang dihasilkan atau laporan yang diinginkan, desain input untuk menginput inputan yang ada, kemudian merancang pengendalian dari sistem supaya mudah digunakan dan lain sebagainya, kemudian merancang bentuk file dan database yang dibutuhkan dari satu sistem informasi tadi.
Kemudian membuat spesifikasi dari program, kebutuhannya yang bagaimana, hardware yang dibutuhkan seperti apa, software yang dibutuhkan pendukungnya apa. Nah, itu terkait dengan spesifikasi dari program. Kemudian yang terakhir yaitu membuat tabel dan pohon keputusan yang ada. Alternatif keputusan akan muncul di dalam pohon keputusan di tabel ini. Kemudian di fase keempat ini personel yang terlibat yaitu yang pertama analis, yang kedua perancang dari sistem atau sistem development-nya, kemudian manajemen sebagai pengguna harus tetap dilibatkan, kemudian tenaga operasional sebagai pengguna di tingkat operasional, di tingkat manajemen operasional atau tingkat bawahan sebagai pengguna dari sistem informasi tadi, kemudian baru manajemen sistem itu tadi. Kemudian fase kelima di sini yaitu mengembangkan dan dokumentasi dari software. Yang pertama yaitu rancang program sistem komputer yang menggunakan bagan alir atau flowchart tadi. Nah, bagan ini bisa macam-macam ya, ada bagan nasi Slenderman dan kode mesin. Nah, ini tergantung yang dibutuhkan dengan bahasa apa ya, macam-macam di sini. Kemudian menjalankan desain dari program, jadi mendesain dulu atau membuat satu prototipe gitu kan ya, atau membuat satu prototipe atau RAD. Nah, kemudian membukukan program yang dibuat atau di-save di database tersendiri. Yang berikutnya yaitu mendokumentasikan software dengan file bantuan, manual prosedur, dan situs web dengan fasilitas help untuk interaktif dengan penggunanya. Jadi kalau penggunanya misalkan bingung, kepingin tanya, nah tanyanya bisa melalui help tadi. Nah, kita memberikan bantuan cara mengoperasionalkan lewat help tadi. Selain buku manual dan prosedur. Buku manual dan prosedur biasanya tetap dilampirkan, tapi yang secara soft copy ditampilkan di dalam help-nya di sistem informasi tadi. Nah, di fase kelima ini personil yang terlibat yaitu yang pertama analis tadi yang merancang sistem tadi, kemudian perancang sistem sendiri atau sistem development-nya, kemudian programmernya, kemudian yang keempat di sini adalah manajemen sistem tadi. Di fase keenam yaitu uji coba dan pemeliharaan sistem. Uji coba sistem dan debugnya yang pertama harus dilakukan, kemudian uji coba sistem komputernya atau OS-nya kompatibel dengan sistem yang kita buat atau tidak. Kemudian tingkatan dari sistem, jadi mulai dari manajemen yang bawah atau operasional manajemen itu boleh membuka apa saja. Kemudian di tingkat level middle management mana yang boleh dibuka dan mana yang tidak. Kemudian sampai di tingkat top manajemen apa yang boleh dibuka, apa yang tidak. Nah, ini yang mengunci adalah tingkatan dari sistem informasi tadi. Ini di fase ke-6. Nah, kemudian fase yang ke-6 yang terlibat ini, personel yang terlibat diantaranya adalah analis, kemudian yang kedua perancang sistem, yang ketiga programmer, yang keempat manajemen sistem. Kemudian fase ke-7 implementasi dan evaluasi dari sistem. Nah, kegiatannya meliputi konversi perencanaan, jadi dari perencanaan ke tindakan langsung ya. Kemudian pelatihan bagi pengguna kalau sistem itu sudah jadi, sudah diimplementasikan. Nah, penggunanya atau tingkatan manajemen operasional yang menggunakan sistem tadi harus dilatih supaya bisa menggunakan sistem itu dengan baik, dengan semestinya yang diharapkan. Kemudian yang ketiga, pembelian dan instalasi. Jadi ditawarkan ke pihak manajemen untuk melakukan pembelian dari sistem yang kita buat tadi, kemudian termasuk di dalamnya adalah pembayaran. Kemudian diinstalasikan, diinstalkan ke pihak perusahaan, di PC atau di laptop atau dimanapun hardware yang diinginkan oleh perusahaan. Kemudian file konversinya bisa dikonversi ke file apa saja atau file aslinya dalam bentuk apa dan bisa dibuka dengan program apa. Nah, ini file konversinya. Kemudian sistem instalasinya bagaimana, mudah atau sulit, kemudian perbaikan dan lain sebagainya terkait dengan sistem, diinstal ulang. Nah, caranya ini terkait dengan implementasi ya. Kemudian yang terakhir yaitu review dan evaluasi dari sistem. Jadi reviewnya mudah atau tidak penggunaannya, kemudian evaluasinya sesuai dengan tujuan yang diinginkan perusahaan atau tidak. Ini masuk di fase ke-7.
Nah, di fase ketujuh ini personil yang terlibat yaitu analis dari sistem tadi, kemudian perancang sistem, programmer, manajemen sebagai pengguna, tenaga operasional di tingkat operasional sebagai penggunanya dari sistem tadi, kemudian manajemen sistem tadi. Nah, itu terkait dengan 7 fase dalam menyusun satu sistem informasi. Nah, kemudian terkait dengan prototype, ada namanya Rapid Application Development atau RAD. Nah, ini adalah pendekatan berorientasi pada objek untuk mengembangkan sistem. Jadi RAD ini merupakan sistem yang dibuat cepat untuk dapat dipresentasikan ke pihak manajemen. Jadi yang dibutuhkan adalah ini, tampilannya seperti ini, interface inputnya seperti ini, outputnya seperti ini, sesuai nggak dengan tujuan yang diinginkan perusahaan. Nah, itu lewat RAD ini. Jadi RAD, Rapid Application Development, ini hanya untuk mempresentasikan. Nah, dari RAD ini yang sudah dipresentasikan, ada masukan-masukan atau feedback dari pihak manajemen atau tidak. Nah, kalau misalkan ada feedback, RAD ini bisa di-adjustment, disesuaikan dengan kebutuhan yang diinginkan oleh perusahaan sampai dengan sistem itu merupakan tujuan yang ingin dicapai oleh perusahaan. Nah, baru bisa dilakukan implementasi. Kemudian sistem maintenance-nya bagaimana? Nah, terkait dengan sistem maintenance, nah ini sistem maintenance adalah fungsinya untuk menghapus error-error yang tidak terdeteksi secara interface. Nah, ini sistem maintenance yang digunakan, ya. Kemudian meningkatkan kemampuan software supaya berjalan sesuai dengan semestinya. Kemudian waktu yang dibutuhkan untuk perawatan biasanya berkisar antara 48 sampai 60% dari total waktu yang dianggarkan. Jadi misalkan 48 dari 100 hari, 48 hari sekali dilakukan sistem maintenance tadi untuk perbaikan, untuk menghilangkan debugnya dan lain sebagainya. Terus sistem enhancement, ini adalah sistem enhancement, ini dapat mengikuti dengan alasan-alasan untuk perbaikan dan penambahan dari feature dari sistem. Kemudian untuk bisnis dan kepemerintahan yang diinginkan, ini kaitannya. Kemudian teknologi hardware dan software secara cepat berubah. Nah, ini bagaimana bisa menyesuaikan, ada update dari sistem dan lain sebagainya. Kemudian case tool atau peralatan kasus. Di sini adalah paket peralatan lunak yang berbasis mikrokomputer otomatis untuk menganalisis, untuk memberikan analisis dan desain dari sistem. 4 alasan untuk menggunakan case tool atau peralatan kasus. Ini adalah yang pertama, meningkatkan produktivitas dari analis. Ya. Kemudian dapat mengkomunikasikan antara analis dan penggunanya. Kemudian yang ketiga, melangsungkan atau kelangsungan antar fase siklus hidup yang disampaikan 7 fase tadi, ya. Jadi fase ke-1, ke-2, ke-3 sampai ke-7 tadi. Kemudian melakukan penilaian dampak dari pemeliharaan dari sistem informasi tadi, sehingga dibutuhkan satu case tool, ya, peralatan dari case atau kasus. Nah, kategori case tool atau peralatan dari kasus ini dapat dibagi menjadi beberapa kategori. Ada upper case, disebut juga ujung case. Nah, ujung case ya berarti yang paling atas, katakanlah, ya, yang paling mulai, yang paling awal, ya, untuk memulai satu kasus. Kemudian untuk menampilkan analis dan desainnya. Kemudian ada lower case yang disebut juga dengan akhir, ujung paling akhir, ya, ujung paling bawah, katakanlah, dari satu kasus. Ini untuk menghasilkan kode-kode bahasa komputer dari desain dari kasus. Kemudian integrate case, nah ini yang terintegrasi, kasus yang terintegrasi, ini menampilkan batasan atas, bawah, fungsi kasus dan lain sebagainya, sehingga dibutuhkan case tool ini. Kita mulai dari upper case atau batasan atas dari case tool, yaitu fungsinya adalah untuk membuat dan memodifikasi perencanaan dari sistem informasi. Nah, kemudian untuk merespon dari pusat data.
Nah, pusat data yang kita inginkan data apa dari database. Nah, ini bagaimana responnya, ini butuh uppercase tool. Kemudian repository adalah kumpulan dari catatan, elemen, diagram, layar, laporan, dan informasi proyek lainnya. Kemudian case tool dapat memodelkan persyaratan organisasi dan menentukan batasan dari sistem informasi tadi. Itu kaitannya dengan uppercase. Nah, kalau lowercase, tingkatan yang paling bawah dari kasus ya. Lowercase tool di sini adalah menghasilkan kode-kode sumber komputer dari desain kasus yang ada, dari desain permasalahan yang ada. Source code biasanya dapat dihasilkan dalam beberapa bahasa pemrograman tentunya ya, dengan aplikasi apa, dengan bahasa apa, aplikasi apa, dengan bahasa apa. Nah, ini fungsi dari lowercase. Nah, keuntungan generate code, nah ini kita bisa melakukan generating code ya. Waktu untuk mengembangkan sistem baru bisa lebih cepat. Jadi kalau misalkan kita membuat kode-kode komputer dari sistem tertentu, nah ini kita bisa menyimpan lagi dalam bentuk save as. Kita simpan dengan nama lain. Nah, data yang awal kita tetap simpan. Jadi kalau sewaktu-waktu ada yang membutuhkan sistem serupa, kita bisa mengenerate dari file yang awal tadi. Nah, ini fungsinya bisa mempercepat ya, membuat sistem yang baru tadi. Kemudian waktu generate code yang dihasilkan lebih cepat dari sistem tradisional kalau kita mau membuat dari awal lagi. Kemudian program komputer dapat dibuat dalam lebih dari satu bahasa. Nah, satu program, satu bahasa, kemudian kita bisa generate dengan beberapa program komputer. Kemudian desain case dapat dibeli dari vendor atau pihak ketiga juga, dan disesuaikan dengan kebutuhan organisasi. Generate code bebas dari kesalahan coding program biasanya kalau kita beli dari pihak lain, karena sudah dilakukan uji coba oleh penjualnya tadi. Nah, kemudian reverse engineering atau rekayasa balik. Reverse engineering di sini menghasilkan desain case atau kasus dari kode program yang ada di komputer. Kemudian source code diperiksa, dianalisis, dan dikonversi menjadi entitas repository dari sistem informasi yang dibuat oleh perusahaan tadi. Jadi dari source code yang kita beli atau kita buat sendiri sebelum-sebelumnya, nah ini diperiksa dulu, diperiksa sesuai dengan kebutuhan perusahaan atau enggak, kemudian dianalisis sesuai dengan bahasa program hardware yang ada atau tidak. Kemudian kalau sudah sesuai dengan semuanya, maka dikonversi menjadi satu entitas dari sistem informasi yang kita buat ini. Kemudian pembuatan program reverse engineering ini tergantung pada setting dari alat yang digunakan terkait dengan struktur dan elemen-elemen data yang dibutuhkan. Kemudian menjelaskan file, catatan, dan bidang yang digeluti. Kemudian screen desainnya bagaimana, ini untuk memberikan tampilannya. Jika online program atau jika offline program bagaimana. Kemudian report layoutnya juga harus ditampilkan untuk program batch. Kemudian bagan struktur ini menunjukkan hierarki dari modul program yang dibuat. Kemudian database desain dan hubungan antar data, nah itu juga harus ditampilkan. Kemudian keuntungan menggunakan reverse engineering atau rekayasa balik tentunya adalah untuk mempercepat waktu pemeliharaan dari sistem. Kemudian dokumentasi dari program ada, struktur program lebih update, pengembangan sistem lebih mudah, kemudian menghilangkan kapasitas menganggur yang lebih banyak atau lebih besar. Kemudian objek dari analysis and design ada O2O ya, object oriented. Nah, analysis and design ini digunakan untuk membangun program yang berorientasi pada objek tertentu. Ini termasuk tidak hanya data, tetapi juga instruksi tentang operasi yang dapat memanipulasi data yang dibutuhkan. Kemudian tipe ONO, Object Oriented Analysis and Design, ada 3 tipe, yaitu Object Oriented Analysis atau OA,
Object Oriented Design atau OOD, the Unified Modeling Language atau UML, bahasa model atau pemodelan berorientasi pada objek yang standar biasanya. Ini. Kemudian sifat analisis and design. Analis dan desain terstruktur menyediakan pendekatan sistematis untuk mengembangkan sistem yang bersifat siklus dari mulai sampai dengan berakhirnya. Kemudian analis dan kesalahan desain yang terdeteksi pada fase selanjutnya dari siklus pengembangan sistem lebih mahal untuk memperbaiki daripada terdeteksi pada fase-fase yang lebih awal. Jadi kalau sudah sampai fase ke-7 atau fase ke-6, nah ini untuk memperbaikinya harus memulai dari awal. Tapi kalau misalkan terdeteksi kesalahan itu di fase pertama atau fase kedua, nah memperbaikannya kan lebih sedikit. Nah makanya lebih mudah di fase awal-awal kalau mendeteksi atau kesalahan untuk memperbaikinya daripada di fase-fase yang sudah tinggi. Ini terkait dengan sifat analisis dan desain. Kemudian metode alternatif metodologis ini digunakan untuk menganalisis sistem, meliputi prototyping, membuat prototipe, kemudian kode etik dari sistem informasi, kemudian pemenang proyeknya siapa, soft system metodologinya apa, multi-view bisa dibuka di mana saja. Nah ini kaitannya dengan metode alternatif. Itu yang akan kita bahas atau yang kita bahas di chapter 1 ini, dan juga akan diperdalam di chapter-chapter berikutnya, chapter 2 sampai dengan chapter 14 nantinya. Nah, di akhir tampilan ini terima kasih atas perhatiannya. Untuk tugasnya kita bisa memberikan di kelas atau di pertemuan pada saat sistem analis and design. Sampai jumpa di episode selanjutnya.